Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnar Utami dengan NIM S1S1240003. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu linked list atau daftar berantai. Struktur data ini digunakan untuk menyimpan data secara dinamis dan memiliki cara kerja yang berbeda dengan array. Linked list banyak digunakan dalam implementasi stack, www, browser history, sistem operasi, dan berbagai aplikasi lainnya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita memahami konsep dasar linked list, jenis-jenis kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana implementasi dalam berbagai struktur data. Nah, kita lanjut pada overview. Pada slide ini ditampilkan gambaran umum materi yang akan dipelajari. Pertama, kita akan mempelajari pengenalan linked list, mengapa struktur data ini dibutuhkan. Kedua, ada various types of linked list atau biasa disebut dengan berbagai jenis linked list. Ada single linked list, sirkulasi linked list, dan double linked list. Setelah itu akan dibahas mengenai positional list, ADT, proses sorting pada linked list, studi kasus frekuensi akses data, serta perbandingan antara struktur berbasis array dan struktur berbasis link. Dengan memahami seluruh materi ini, kita dapat mengetahui kapan harus menggunakan array dan kapan lebih baik menggunakan linked list. Lanjut pada array versus linked list. Nah, array based squares and array provide most centralized representation with one large chunk of memory capable of accommodating referensi to many elements. Nah, sebelum bicara linked list itu kita perlu memahami kelemahan dari array. Array menyimpan data dalam satu blok memori yang berurutan. Kelebihannya adalah data dapat diakses dengan sangat cepat menggunakan indeks. Namun, array memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, ukuran array terkadang lebih besar daripada jumlah data yang sebenarnya digunakan, sehingga ada memori yang terbuang. Yang kedua, pada sistem real time, proses penambahan ukuran array secara dinamis terkadang menimbulkan keterlambatan. Yang ketiga, proses penyisipan dan penghapusan data. Nih, yang ketiga, insertion and deletion at interior position of array are expensive. Proses penyisipan dan penghapusan data di tengah array membutuhkan waktu yang lama karena elemen-elemen karena itulah diperlukan struktur data lain yang lebih fleksibel, yaitu linked list. Selanjutnya linked list merupakan alternatif dari array untuk mengatasi beberapa keterbatasan tersebut. Pada linked list, setiap data disimpan di dalam sebuah node. Setiap node berisi dua bagian, yaitu data atau elemen menuju node berikutnya. Karena node tidak harus disimpan secara berurutan di memori, maka linked list lebih fleksibel dalam penambahan dan penghapusan data. Namun, linked list juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data ke-20, misalnya kita harus menelusuri node satu persatu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail. Proses berpindah dari satu node ke node lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada node terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6, yang ini. Minimally the linked list is 10 should keep.
Nah, untuk minimal dan linked list intercell keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu persatu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan node di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat node baru, kemudian isi node tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu pointer next dari node baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke node baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert add element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau tail, langkah-langkahnya adalah pertama membuat node baru, kemudian pointer next dari node baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke node baru. Terakhir, variable tail diperbarui menjadi node yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus node. Menghapus node pertama cukup mudah. Kita hanya perlu memindahkan head ke node berikutnya, namun menghapus node terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi node sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan node sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10. Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Node yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi node pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya, analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push and dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak node, semakin besar memori yang digunakan. Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queen bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan NQW, sedangkan data diambil dari depan menggunakan DQ. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir berada non, maka pada sirkulasi linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu. Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin scheduler. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue.
Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan dua variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Sirkular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini, tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan, sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja, karena itu kompleksitas waktunya adalah O1. DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang dalam penambahan dan penghapusan data. Namun, linkage juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data ke-20, misalnya kita harus menelusuri node satu persatu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail. Proses berpindah dari satu node ke node lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada node terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6, yang ini. Minimally the linked list is then should keep. Nah, untuk minimal dan linked list interval keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu persatu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya, ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan node di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat node baru, kemudian isi node tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu, pointer next dari node baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke node baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert at element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau tail, langkah-langkahnya adalah pertama membuat node baru, kemudian pointer next dari node baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke node baru. Terakhir, variable tail diperbarui menjadi node yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus node. Menghapus node pertama cukup mudah. Kita hanya perlu memindahkan head ke node berikutnya, namun menghapus node terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi node sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan node sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10.
Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Node yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi node pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya, analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push and dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak node, semakin besar memori yang digunakan. Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queue bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan enqueue, sedangkan data diambil dari depan menggunakan dequeue. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir bernilai non, maka pada circular linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu. Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin scheduler. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue. Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan 2 variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Circular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja, karena itu kompleksitas waktunya adalah O1. DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang dalam penambahan dan penghapusan data. Namun, linked queue juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data ke-20, misalnya kita harus menelusuri node satu per satu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail.
Proses berpindah dari satu note ke note lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada note terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada note lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6, yang ini. Minimally the linked list is 10 should keep. Nah, untuk minimal dan linked list should keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu persatu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya, ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan node di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat node baru, kemudian isi node tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu, pointer next dari node baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke node baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert add element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau tail, langkah-langkahnya adalah pertama membuat node baru, kemudian pointer next dari node baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke node baru, terakhir variable tail diperbarui menjadi node yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus node. Menghapus node pertama cukup mudah, kita hanya perlu memindahkan head ke node berikutnya, namun menghapus node terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi node sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan node sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10. Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Node yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi node pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya, analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak node, semakin besar memori yang digunakan. Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queen bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan NQW, sedangkan data diambil dari depan menggunakan DQ. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir bernilai non, maka pada circular linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu.
Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin sekunder. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue. Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan dua variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Circular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja karena itu kompleksitas waktunya adalah O1. DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang dalam penambahan dan penghapusan data. Namun, linked juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data ke-20, misalnya kita harus menelusuri node satu persatu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail. Proses berpindah dari satu node ke node lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada node terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6, yang ini. Minimally the linked list instance should keep. Nah, untuk minimal dan linked list instance keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu persatu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya, ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan node di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat node baru, kemudian isi node tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu, pointer next dari node baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke node baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert at element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau
tail langkah-langkahnya adalah pertama membuat note baru, kemudian pointer next dari note baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke note baru, terakhir variable tail diperbarui menjadi note yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus note. Menghapus note pertama cukup mudah. Kita hanya perlu memindahkan head ke note berikutnya, namun menghapus note terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi note sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan note sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10. Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Node yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi node pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push and dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak node, semakin besar memori yang digunakan. Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queen bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan NQW, sedangkan data diambil dari depan menggunakan DQ. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir berada non, maka pada circular linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu. Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin scheduler. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue. Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan 2 variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Circular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja, karena itu kompleksitas waktunya adalah O1. DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang dalam penambahan dan penghapusan data.
Namun linked juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data K20, misalnya kita harus menelusuri mau node satu per satu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail. Proses berpindah dari satu node ke node lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada node terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6, yang ini. Minimally the linked list is 10 should keep. Nah, untuk minimal dan linked list should keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu persatu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya, ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan node di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat node baru, kemudian isi node tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu, pointer next dari node baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke node baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert at element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau tail, langkah-langkahnya adalah pertama membuat node baru, kemudian pointer next dari node baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke node baru, terakhir variable tail diperbarui menjadi node yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus node. Menghapus node pertama cukup mudah, kita hanya perlu memindahkan head ke node berikutnya, namun menghapus node terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi node sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan node sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10. Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Node yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi node pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya, analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push and dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak node, semakin besar memori yang digunakan. Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queen bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan NQW, sedangkan data diambil dari depan menggunakan DQ. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list.
Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir bernilai non, maka pada circular linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu. Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin scheduler. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue. Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan dua variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Circular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja karena itu kompleksitas waktunya adalah O1. DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang dalam penambahan dan penghapusan data. Namun, linked queue juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data ke-20, misalnya kita harus menelusuri node satu persatu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail. Proses berpindah dari satu node ke node lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada node terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6 yang ini. Minimally the linked list instance should keep. Nah, untuk minimal dan linked list instance keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu persatu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya,
ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan note di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat note baru, kemudian isi note tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu, pointer next dari note baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke note baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert add element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau tail, langkah-langkahnya adalah pertama membuat note baru, kemudian pointer next dari note baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke note baru. Terakhir, variable tail diperbarui menjadi note yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus note. Menghapus note pertama cukup mudah. Kita hanya perlu memindahkan head ke note berikutnya, namun menghapus note terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi note sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan note sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10. Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Note yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi note pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya, analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak note, semakin besar memori yang digunakan. Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queue bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan NQW, sedangkan data diambil dari depan menggunakan DQ. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir berada non, maka pada circular linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu. Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin scheduler. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue. Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan 2 variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Circular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja, karena itu kompleksitas waktunya adalah O1.
DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang dalam penambahan dan penghapusan data. Namun linkage juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data ke-20, misalnya kita harus menelusuri node satu per satu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail. Proses berpindah dari satu node ke node lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada node terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6, yang ini. Minimally the linked list is then should keep. Nah, untuk minimal dan linked list shall keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu per satu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya, ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan node di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat node baru, kemudian isi node tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu, pointer next dari node baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke node baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert at element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau tail, langkah-langkahnya adalah pertama membuat node baru, kemudian pointer next dari node baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke node baru. Terakhir, variable tail diperbarui menjadi node yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus node. Menghapus node pertama cukup mudah. Kita hanya perlu memindahkan head ke node berikutnya, namun menghapus node terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi node sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan node sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10. Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Node yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi node pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya, analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push and dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak node, semakin besar memori yang digunakan.
Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queue bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan NQW, sedangkan data diambil dari depan menggunakan DQ. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir berada non, maka pada circular linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu. Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin scheduler. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue. Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan 2 variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Circular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja, karena itu kompleksitas waktunya adalah O1. DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang dalam penambahan dan penghapusan data. Namun, linked juga memiliki kelemahan. Nah, kita tidak bisa langsung mengakses elemen berdasarkan indeks seperti array. Jika ingin mencari data ke-20, misalnya kita harus menelusuri node satu per satu dari awal. Jika linked list unggul dalam proses penambahan dan penghapusan data, tetapi kurang efisien dalam proses pencarian berdasarkan indeks. Selanjutnya, single linked list. Nah, jenis single linked list ini adalah single linked list. Pada struktur ini, setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Node pertama disebut head, sedangkan node terakhir disebut tail. Untuk mengakses seluruh data, kita mulai dari head, kemungkinan berpindah ke node berikutnya sampai mencapai tail. Proses berpindah dari satu node ke node lain disebut traversing atau pointer hopping. Pada node terakhir, pointer next bernilai non karena tidak ada node lagi setelahnya. Struktur ini sederhana dan hemat. Memori tetap memiliki keterbatasan karena hanya dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya halaman 6, yang ini. Minimally the linked list extends should keep. Nah,
Untuk minimal dan linked list intercept keep ini, sebuah linked list minimal harus memiliki beberapa informasi penting. Yang pertama adalah head, yaitu penunjukan ke node pertama. Tanpa head kita tidak dapat mengakses data yang ada di dalam linked list. Yang kedua adalah tail. Tail sebenarnya tidak wajib, tapi sangat membantu karena kita dapat langsung mengetahui node terakhir tanpa harus menelusuri seluruh list. Yang ketiga adalah size, yaitu jumlah node yang ada di dalam linked list. Dengan menyimpan size, kita tidak perlu menghitung jumlah node satu persatu setiap kali dibutuhkan. Selanjutnya ada inserting an element at the head of single linked list. Pada slide ini dijelaskan cara menambahkan node di bagian depan atau head. Langkah pertama adalah membuat node baru, kemudian isi node tersebut dengan data yang dimasukkan. Setelah itu pointer next dari node baru diarahkan ke head lama. Terakhir, head diperbarui sehingga menunjukkan ke node baru. Operasi ini sangat cepat karena tidak perlu menelusuri list, kompleksitas waktunya hanya O1. Nah, insert di bagian tail. Untuk menambahkan data, ini kita masuk pada ke-8, insert add element detail of single linked list. Untuk menambahkan data di bagian belakang atau tail, langkah-langkahnya adalah pertama membuat node baru, kemudian pointer next dari node baru diisi non, lalu pointer next dari tail lama diarahkan ke node baru. Terakhir, variable tail diperbarui menjadi node yang baru ditambahkan. Jika kita menyimpan pointer tail, maka proses ini juga dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya kita menghapus node. Menghapus node pertama cukup mudah. Kita hanya perlu memindahkan head ke node berikutnya, namun menghapus node terakhir tidak semudah itu. Walaupun kita mengetahui posisi tail, kita tidak menentuhi node sebelumnya tail. Akibat kita harus menelusuri seluruh linked list dari awal sampai menemukan node sebelum tail. Karena itulah operasi penghapusan di akhir linked list kurang efisien pada single list. Selanjutnya halaman 10. Linked list dapat digunakan untuk membuat struktur data stack. Stack bekerja dengan prinsip last in first out atau LIFO. Pada implementasi ini digunakan dua variabel, yaitu head size. Node yang terakhir dimasukkan akan berada di bagian depan, menjadi node pertama yang dihapus. Implementasi stack menggunakan linked list memiliki keuntungan karena tidak memberikan ukuran tetap seperti array. Selanjutnya, analisis linked. Nah, semua operasi pada linked stack dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1. Operasi push and dan pop tidak memerlukan proses pergeseran data. Penggunaan memori bersifat dinamis dan bergantung pada jumlah data yang disimpan. Semakin banyak node, semakin besar memori yang digunakan. Nah, kita masuk pada analysis of linked operation. Selain stack, linked list juga dapat digunakan untuk membuat queue bekerja dengan prinsip first in the first out atau FIFO. Data baru dimasukkan dari belakang menggunakan enqueue, sedangkan data diambil dari depan menggunakan dequeue. Untuk mempercepat proses ini digunakan 3 variabel, yaitu head, tail, dan size. Semua operasi dapat dilakukan dalam waktu O1. Selanjutnya ada circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini dia merupakan pengembangan dari single linked list. Perbedaan terletak pada node terakhir. Jika pada single linked list pointer terakhir bernilai non, maka pada circular linked list pointer terakhir kembali menunjukkan ke node pertama. Dengan demikian, struktur data menjadi membentuk lingkaran. Struktur ini cocok digunakan pada data yang bersifat berulang. Nah, selanjutnya ada round robin scheduler. Nah, kegunaan circular linked list ini banyak digunakan pada sistem yang berjalan secara bergantian. Contohnya penjadwalan CPU, permainan berbasis giliran, playlist musik, dan sistem antrian tertentu. Nah, karena data berbentuk lingkaran, kita dapat berpindah dari node terakhir kembali ke node pertama tanpa harus memulai dari awal. Nah, selanjutnya kita masuk pada round robin. Contoh penggunaan circular linked list adalah round robin scheduler. Metode ini digunakan untuk membagi waktu menggunakan CPU secara adil. Setiap proses akan mendapatkan giliran menggunakan CPU selama beberapa waktu. Setelah selesai proses tersebut dipindahkan ke belakang, antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Dengan circular linked list, perpindahan ini dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, pada halaman 16 itu ada implementasi circular queue.
Nah, pada implementasi sirkular hanya digunakan dua variabel, ada tail dan size. Hanya head dapat diperoleh dari tail dan next. Circular juga memiliki operasi tambahan yaitu rotate. Rotate digunakan untuk memindahkan elemen depan ke belakang dengan sangat cepat. Operasi ini sangat berguna pada sistem penjadwalan. Nah, kita lanjut pada proses rotasi. Pada proses rotasi ini, tail dipindahkan ke node berikutnya. Secara logika, node sebelumnya berada di depan, sekarang menjadi node terakhir. Operasi ini sangat sederhana dan hanya membutuhkan perubahan pointer saja, karena itu kompleksitas waktunya adalah O1. DQ pada circular queue, DQ berarti pengambilan data dari bagian depan. Pada circular queue, proses ini dilakukan dengan mengubah pointer sehingga head berpindah ke node berikutnya. Jika hanya ada satu node, maka queue akan menjadi kosong. Operasi ini juga berlangsung dalam waktu konstan. NQ pada circular queue, NQ berarti menambahkan data ke bagian belakang. Node baru dihubungkan dengan head, kemudian tail dipindahkan ke node baru. Karena hanya melibatkan perubahan pointer, proses ini sangat efisien. Nah, pada halaman 20 kita langsung pada slide terakhir yang dibahas pada video ini adalah double linked list. Pada single linked list kita hanya dapat bergerak ke depan, sedangkan pada double linked list setiap node memiliki dua pointer. Next untuk maju, pref untuk mundur. Dengan adanya pointer pref, proses penghapusan dan penyisipan data menjadi lebih mudah dan efisien. Kita dapat bergerak ke dua arah sehingga banyak operasi dapat dilakukan dengan waktu O1. Double linked list banyak digunakan pada browser history, fitur undo dan redo, serta navigasi maju dan mundur pada aplikasi. Penutup, demikian penjelasan materi linked list pada halaman 1-20 dengan penjelasan singkat saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.